Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan terkait penelitian arsip pada metodologi penelitian akuntansi. Sebelum ke materi, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Mbak Siti Khairun Nikmah dengan NPM 024. Ada Mbak Zahra Fauziah Jasmine Iskandar dengan NPM 094. Kemudian saya sendiri Aprilia Ifadila dengan NPM 110. Yang keempat itu ada Mbak Erni Agustin dengan NPM 115 dan juga Mbak Katrina Cantik Batika dengan NPM 123. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu terkait data penampang. Nah, di data penampang ini ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. Ini mungkin menjadi masalah khusus jika beberapa database digunakan yang tidak tumpang tindih sepenuhnya, sehingga beberapa perusahaan jatuh di antara celah-celah. Prinsip yang sama akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang tidak aktif diperdagangkan di pasar saham. Kondisi ini juga dapat menyebabkan pengecualian perusahaan swasta ataupun milik asing. Alasan umum untuk pengecualian tersebut adalah tidak tersedianya data. Kemudian yang kedua yaitu data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan, di mana perusahaan yang digabungkan, diakuisisi dan bangkrut biasanya akan dihilangkan dari database saat ini. Kemudian untuk nantinya akan memerlukan pencairan dari sumber lain jika hal ini adalah subjek penelitian. Yang ketiga yaitu data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Kemudian yang keempat yaitu data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. Yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Dan yang keenam, yaitu mungkin ada kesalahan pencatatan yang memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang sebanding jika memungkinkan dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Yang terakhir yaitu sifat mengungkapkan berkembang sepanjang waktu, sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Berikutnya adalah time series data atau data deret waktu. Perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri yang mana membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Secara internal, ini mungkin terjadi karena merger, akuisisi, atau divestasi. Dan secara eksternal, mungkin disebabkan oleh kebijakan baru, deregulasi, produk baru, pesaing baru, atau perubahan teknologi. Perubahan metode akuntansi, terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela, dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Hal ini merupakan penggaburan yang disengaja dan menjadi perhatian khusus. Selain itu, di dalam akuntansi, masalah klasifikasi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu. Mungkin dapat memunculkan masalah komunikasi. Jadi, sebuah perusahaan dapat memilih untuk mengkonsolidasikan hasil anak perusahaan dalam 1 tahun, tetapi tidak pada tahun berikutnya, meskipun tampaknya tidak ada perubahan material dalam keadaan antar periode. Demikian pula fleksibilitas dalam pelaporan waktu dan jumlah yang terkait dengan akuntansi untuk pos luar biasa dan penurunan nilai goodwill sering memerlukan penyesuaian yang dibuat dalam data apabila basis komparatif ingin dipertahankan. Kemudian jika proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip,
Poin-poin sebelumnya memiliki implikasi untuk penggunaan bahan dokumenter apapun yang digunakan untuk mendukung metode penelitian lain. Jika database dalam bentuk mailing list untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan mengecualikan beberapa orang yang menjadi target, seperti beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah. Kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan bias dan iritasi, di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur, memiliki sejumlah masalah potensial. Jurnal mungkin tidak tersedia online sama sekali dan akan dikeluarkan dari semua database. Ini masih berlaku untuk banyak jurnal akuntansi yang diterbitkan oleh masing-masing universitas daripada melalui penerbit profesional. Bahkan jika tersedia, jurnal online yang dipilih mungkin hanya muncul di database tertentu. Kita mungkin perlu mengakses beberapa database untuk melacak referensi yang diperlukan. Makalah lama masih belum tersedia dalam bentuk elektronik melalui sebagian besar database, meskipun database menjadi lebih komprehensif dalam cangkupannya dengan background yang dalam. Jika kita perlu mengakses karya dari sebelum 1980-an, maka kita mungkin harus menggunakan format cetak hard copy. Demikian pula, makalah terbaru mungkin juga tidak segera tersedia dan mungkin bahkan abstrak dari makalah yang harus dibaca hanya untuk menyadari bahwa seluruh makalah tidak akan tersedia dalam 2 bulan lagi. Waspadalah juga terhadap keberadaan gagasan whole paper karena terkadang versi online akan menghilangkan semua gambar dan referensi, yang untungnya saat ini dapat menjadi lebih sedikit dengan penggunaan Adobe Acrobat dan dominasi file PDF. Peneliti harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Perbedaan konteks dapat menjelaskan banyak kontradiksi dan inkonsistensi yang tampak dalam temuan potongan-potongan komparatif, sehingga penting bagi kita untuk kembali ke sumber aslinya. Menurut Brownwell 1995, mengaitkan banyak masalah penelitian akuntansi dengan fragmentasi yang berarti perbandingan sulit dilakukan dengan percaya diri, yaitu studi yang berbeda menggunakan metode dan instrumen yang berbeda di lokasi yang berbeda. Materi berikutnya adalah pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Sebuah studi arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental atau simulasi karena mengacu pada data empiris. Libby pada tahun 1981 menyarankan bahwa studi ekonometrik menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Mereka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan serupa dengan yang dibahas oleh studi eksperimental, meskipun peluang untuk manipulasi variabel terbatas. Sementara eksperimen laboratorium sering memanipulasi perawatan dan menyimpulkan kausalitas. Banyak studi arsip mencari asosiasi dan gerakan sistematis antara variabel yang menarik. Meskipun asosiasi bukan sebab akibat, masalah validitas internal masih ada. Sebagai contoh, Wallace pada tahun 1991 menentukan masalah validitas internal yang terkait dengan penelitian laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan instrumentasi dan sejarah kekhawatiran yang juga akan relevan dalam bidang akuntansi keuangan lainnya. Selanjutnya adalah analisis konten. Analisis konten didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Analisis konten secara tradisional telah diterapkan pada analisis data arsip, tetapi menjadi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Baru-baru ini, teknik telah diterapkan pada analisis kualitatif dari tanggapan survei terbuka dengan tujuan menguatkan data survei. Dalam aplikasi ini, analisis konten dapat memeriksa karakteristik laten data seperti makna yang mendasari frasa yang digunakan,
menurut Holsti pada tahun 1969. Kemudian Weber pada tahun 1990 halaman 37 berpendapat bahwa kategori kata disimpulkan dari kovariasi antara kata-kata frekuensi tinggi lebih dapat diandalkan daripada tema. Namun, Krippendorff pada tahun 1980 halaman 63 menunjukkan bahwa untuk banyak analisis konten, unit tematik yang membutuhkan penilaian pengguna dalam penentuan pesan tersembunyi yang disampaikan dalam narasi mungkin lebih disukai meskipun ada kesulitan aplikasi. Isi kualitatif narasi ditransformasikan menjadi variabel kuantitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan rumus sederhana sebagai berikut. Untuk mencari variabel kata sama dengan jumlah keterjadian umum dibagi dengan jumlah total kata dalam narasi. Variabel rasio kemudian dapat dihitung dari anak narasi untuk setiap tema berdasarkan pentingnya tema tersebut dalam narasi. Jadi, jika sebuah kalimat terdiri dari 4 tema, masing-masing diberi skor tema 0,25. Skor keseluruhan yang dijumlahkan dari semua kalimat yang diberikan tema tertentu dianggap sebagai indikasi pentingnya dalam narasi. Untuk variabel tema, rumusnya yaitu jumlah skor tema dibagi jumlah total kalimat dalam pernyataan. Materi berikutnya yaitu keandalan dan keterbatasan. Krippendorff pada tahun 1980 memperingatkan terhadap potensi tidak dapat diandalkannya instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyelidik. Menekankan 3 aspek proses. Yang pertama ada stabilitas. Merupakan perbedaan pengkodean antar waktu dalam pembuat kode yang sama seharusnya tidak signifikan. Yang kedua, reproduktivitas. Merupakan aturan pengkodean harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuat kode yang berbeda di lokasi yang berbeda untuk menyetujui secara substansial tugas mereka. Dan yang ketiga, akurasi, yaitu kinerja pembuat kode sebagian besar harus sesuai dengan jawaban benar yang diketahui, meskipun hal ini seringkali tidak mungkin dinilai dalam praktiknya. Sedangkan untuk keterbatasan utama lain dari analisis konten adalah bahwa ia mengasumsikan bahwa frekuensi kemunculan secara langsung mencerminkan tingkat penekanan yang diberikan pada kata-kata atau tema, tetapi ini mungkin tidak selalu demikian. Selain itu, kata atau kalimat yang diklasifikasikan dalam kategori yang sama untuk tujuan reduksi data mungkin tidak mencerminkan kategori tersebut pada tingkat yang sama. Menurut Weber tahun 1990 halaman 72. Analisis kritis. Sebagian besar isi dari bab sebelumnya telah dikhususkan untuk perspektif positivis, sehingga di sini kembali ke dua pendekatan lainnya karena banyak literatur terkait antara lain dokumenter, historis, dan arsip di alam, dan yang sering keluar adalah basis empiris. Barker dan Bettner 1997 mencatat bahwa kurangnya empirisme ini berkontribusi pada tidak adanya studi kritis dan interpretatif dari jurnal akuntansi Amerika Serikat teratas. Jason dan McIntosh tahun 1997 mempertanyakan kesesuaian sikap krisis Marxis yang diadopsi oleh seperti Tinker tahun 1980, Ezamek dan Wilmot tahun 1992, terutama di mana kesimpulan mereka sebagian besar ditentukan sebelumnya dan tanpa perlu kerja lapangan apapun. Yang selanjutnya, Daya dan kawan-kawan tahun 2002 mengkritik pandangan bahwa akuntansi mewakili realitas ekonomi. Mereka mengikuti Hopwood tahun 1987 dan Haynes tahun 1988 dalam menyarankan akuntansi yang terlibat dalam penciptaan realitas itu. Errington dan Paxty tahun 1991 menyarankan perlunya kurang akuntansi tetapi lebih akuntabilitas. Keterbatasan utama lain dari analisis ini adalah bahwa ia mengasumsikan frekuensi kemunculan secara langsung mencerminkan tingkat penekanan yang diberikan pada kata-kata atau tema, tetapi hal itu mungkin tidak selalu demikian. Misalnya dapat dilihat dalam Weber tahun 1990 halaman 71-73.
Selain itu, kata atau kalimat yang diklasifikasikan dalam kategori yang sama untuk tujuan reduksi data mungkin tidak mencerminkan kategori tersebut pada tingkat yang sama. Dapat dilihat dalam Webber tahun 1990 halaman 72. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan yang sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang. Pertama, kritis Marxis, misalnya Tinker tahun 1980 dan Tinker serta kawan-kawan tahun 1991. Kritis radikal, Tinker dan Neymark tahun 1987 yang mengadopsi perspektif neo-Marxis menyarankan bahwa akuntansi mendistorsi realitas dengan mewakili kepentingan modal. Kritis feminis, misalnya Hammond dan Oakes tahun 1992 dan Heinz tahun 1992 yang memberikan kritik didirikan dalam konsepsi gender logika akuntansi. Yang selanjutnya, pelabelan seperti itu selalu penuh dengan bahaya dan kemungkinan akan menimbulkan kemarahan penulis yang bersangkutan. Apa yang dilakukannya adalah menunjukkan luasnya penelitian yang dilakukan dalam paradigma kritis. Terlepas dari sifat peluang publikasi yang terbatas, memang hampir semua karya yang dirujuk dalam bagian ini telah diterbitkan hanya dalam 3 jurnal, yaitu Organisasi dan Masyarakat Akuntansi, Perspektif Kritis tentang Akuntansi, dan yang terakhir Jurnal Auditing dan Akuntabilitas.